Rasakan apa yang saya rasakan. Sih, lo kamu kenapa sih? Mogok, Pak. Iya, Bu. Kok bisa? Apa nggak dicek dulu sebelum jemput kami tadi? Maaf, Bu. Ya, maklum lah. Udah usur mobilnya. Pak, ini rumah kita masih jauh ya? Ya, lumayan, Dek. Nanti setelah lewatin 2 bukit itu, terus ketemu warungnya Mpok Adi, belok kiri, belok kanan, ketemu pohon besar, ada tanjakan, ada turunan, nah di situ nyampe. Nah, jaraknya nggak terlalu jauh kok dari rumahnya Pak Lurah. Ini sinyal juga hilang-hilang nih. Kak, mau pipis. Kak, mau pipis. Aduh, kamu mau pipis. Oke. Yaudah, keluar ya. Keluarin dulu. Aduh, Tunggu dulu dong. tungguin kakak. Jangan jauh-jauh. Terasa ora? Mau apa lagi? Kes. Ya wis. Nah, apa lagi? Favorit memang nih, mintanya digesek. Kerasa ora? Enak. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Duh, Supri. Selamat siang, Pak Lurah. Ini sini ngambek lagi ya? Iya, Pak, biasa. Padahal udah saya gesek-gesek. Gesek-gesek apanya? Saya di sini Alah dulu. kamu ini ada saja. Bu, itu ada Pak Lurah. Oh iya. Bu Rahayu. Oh ya, yang ditunggu. Ya, itu Bu Rahayu. Ini dia. Rahayu. Pak, selamat siang. Saya Rahayu. Selamat datang, saya Badri. Nah, beliau ini pemilik rumah yang nanti mau disewa sama Ibu. Iya, ini kedua anak saya. Oh iya. Anissa dan Aan. Oh, iya Pak. Bu, katanya cuma berdua. Waktu itu kita teleponan tuh. Iya, si kecil seharusnya diurus sama ayahnya, tapi panjang ceritanya. Ya, nggak apa-apa. Ya sudah, kalau gitu saya tunjukkan rumahnya ya. Pakai mobil saya saja. Oh, boleh, oke. Ya, ayo monggo. Ya. Bri, bantu. Oh iya, siap. Ayo, Ayo, Neng. Ayo. Jangan ngambek.
Ayo, monggo, monggo, silakan. Yo, hati-hati. Ayo, Makasih Pak, mungkin bisa dibantu dengan yang ini. monggo, Bu. Silakan. Awas, hati-hati. Iya Pak, makasih. Nah, rumah ini peninggalan ibu saya. Saya dibesarkan ya di rumah ini. Ya jadi semuanya ada 4 kamar tidur, ada ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan ruang makan. Itu loh. Ibarat orang kota bilang, rumah ini seperti, apa ya istilahnya, original katanya. Vintage, asli. Nah, Kelihatannya nyaman sekali ya Pak rumahnya. Saya yakin kami pasti betah tinggal di sini. Kalau Pak Badri, kenapa nggak tinggal di sini lagi? istri saya itu kan sudah tua ya. Jadi untuk membersihkan rumah sebesar ini, ya dia sering ngeluh, capek katanya. Nah, wah. Nyun sewu, maaf kalau saya bertanya. Kira-kira apa yang membuat Bu Rahayu memutuskan untuk tinggal di desa kami ini? Iya, suami saya, Oh, maaf, mantan suami saya pernah tinggal di sini dulu. Pendatang selama beberapa tahun. Ya, kami memang sempat punya rencana mau tinggal di sini. Dulu. iya, iya, iya. Kamarnya itu ada di sebelah kanan. Dan di belakang ini ruang keluarga, juga ruang untuk makan juga bisa. Porsinya ada 6. Tapi kalau nanti ada tamu, kesulitan apa lagi, di gudang masih banyak kursi-kursi. Dihubungi saja saya. Terus kalau di luar itu, kalau tamannya mau ditanami apa, ya monggo silakan saja. Nggak usah pikir-pikir, ya mau tanam saja. Hijauan itu kan bagus sih. Tapi nyun sewu, kalau kamar mandinya itu di luar, maklumlah di kampung. Iya, iya. Nggak mau nih kakak kunciin nih. Kamu nggak nakut-nakutin kakak kan? Anissa, Pak Lurah mau pamit. Yuk. Oh iya Bu. Enggak. Siapa, Bu? Tagihan kartu kredit lagi ya? Ya, nggak tahu.
Gue gak nyangka aja sih tempatnya bakal seterpencil ini. Emangnya nyokap lo nggak cerita tentang tempat itu sebelum kalian pindah? Enggak, waktu itu yang ceritakan bokap gue. Katanya tempat ini nyaman buat dia. Kalau nyokap gue sih, enggak sih. Tapi gimana kan? Gue harus nurut apa kata nyokap gue. Emangnya lo sampai kapan tinggal di sana? Nis? Halo? Halo? Nisa? Apa? Emangnya lo nyokap sama Aan sampai kapan tinggal di sana? Oh, ya nggak tahu. Kayaknya sih sampai nyokap gue bisa bayar ini deh, cicilan hutang. Jadi tuh pindah ke sini gara-gara ada investor gitu. Investor yang mau invest di koleksi batik nyokap gue yang baru. Bagus dong. Nanti pas liburan semester gue main ke sana ya. Tapi kalau sekarang lagi nggak bisa, urusan lagi banyak banget. Gue harus bikin konten banyak banget. Pusing deh. Bisa deh punya teman influencer kayak lo. Mana ya? Pop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Kena, kunciin ya. Semua desain batiknya sudah saya email tadi maghrib. Oh, ibu belum terima. Mohon maaf bu, tadi pas maghrib memang sinyal sempat hilang-hilang di sini. Saya kirimkan segera ya. Iya, makasih. An, kok gak makan? Besok kita ke warung ya. Kakak masakin makanan kesukaan Aan. Gimana? Gak mau juga? Kakak suapin gimana? Aan, kenapa? Kasih. Kasih. Aan mau makan di situ. Kasih. Oh, mesin jahitnya lapar ya? Kita bagi aja gimana mie gorengnya buat mesin jahitnya. Aan kenapa? Udah kalau bener Didi urus sama papa kamu. Udah, biar Anissa aja yang ngurus. Tuh. Pan. Apa? Waduh, Chan. Weh. Siapa sopo iki? Tenang. Mau kemana, Cak Ayu? Mampir sebentar, temenin kita ngopi lah. Yuk. Jun, wong kota lagi beda rasanya sama wong desa. Woi, pakai baju itu yang benar. Diperkosa tahu rasa, dasar pedun. Gangin dulu ya. Tunggu di sini, jangan kemana-mana ya. Wih, nyamperin. Goblok. Ngomong apa lo semua barusan? Lo yang lagi duduk. Sini lo kalau berani.
Apa lo? Gue bilang pakai baju yang bener. Abis itu lo ngomong apa? Diperkosa. Jun. Jeng, dengerin ya. Suka-suka gue yang mau pakai baju kayak gimana. Otak lo itu aja nggak bener. Goblok lo semua. Tolong. Apa lo? Emang ya, anak kota mulutnya kayak sampah. Anjing! Sampean ini pendatang jambla aku asuk. Jangan kasar sama perempuan. Masih pagi loh ini. Kok bikin ribut terus ya kalian kerjaannya? Ampun. Enggak. Kita barusan mau cuman kenalan. Sorry. Dah. Kasih. Bubar. Takut. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Makasih ya udah bantuin. Aku Anissa. Oh, maaf. Anissa. Ini adek aku, An. Kita yang baru pindah. Kita tinggal di rumahnya Pak Lurah. Iya, aku udah tahu kok. Bapak udah cerita. Pak Lurah itu bapak saya. Oh gitu. Tadi kamu siapa namanya? Oh, saya Tama. Oh, Kak Tama. Kalau gitu kita duluan ya. Mau belanja soalnya. Mau saya antar? Nggak usah. Soalnya sekalian mau jalan-jalan biar ngerti daerah sini. Hati-hati ya. Ya, makasih ya Kak Tama. Sama-sama. Sange kan kue, liatin pahanya. Astagfirullahaladzim. Permisi, Bu. Ya, Mbak. Nih apa mau nyari apa? Sayur. Nih ada bawang merah, bawang putih, cabai, tomat. Ada ikan nggak? Ada. Baru datang. Masih seger. Mbaknya baru pindah ke sini ya? Kok saya baru lihat? Iya, saya baru pindah dari Jakarta. Oh, pantesan. Sama kita. Loh, Ibu dari Jakarta juga? Ya enggak loh, Mbak. Maksud saya itu mbaknya sama saya. Cantiknya itu sama. Oh, iya sama, Bu. Iya, toh? Iya. Biru banget. Biru. Boleh ya, Bu, ikannya? Oh iya, ambilin dulu ya. Makasih, Bu. Mbaknya, kok malah ngelamun? Ini loh ikannya. Oh ya, makasih, Bu. Iya. Berapa? 8.000. Sebentar ya. Ngomong-ngomong gimana sekolah lo? Kok masih santai-santai aja sih? Jadi ternyata sekolahan di sini itu nggak terima murid baru di tengah-tengah semester. Jadi gue baru bisa masuk sekolah tuh nanti di awal semester. Enak dong ya, kalau gitu masih bisa santai-santai. Santai gimana sih? Kan gue harus ngurusin Aan. Oh iya, semenjak bokap nyokap lo divorce, jadi lo ya yang jagain Aan. Nyokap gue sih maunya Aan diurusin sama bokap gue. Cuman lo tahu sendiri kan, Aan mana mau sih pisah sama gue. Aan mana nih? Oh bentar ya, gue telepon balik. Aan! 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 Aan, berdiri. Pakai dulu sendalnya. Kamu jangan ngomong sama orang gak dikenal kayak gitu dong. Ya apa lagi? Ya apa sih? Yuk, udah. Yuk, yuk. Dadah.
Jangan nyapa orang nggak dikenal. Mas, Dek, ayo pulang yuk. Udah mau maghrib. Mas, Mas, Dek, ayo pulang udah mau maghrib ini loh. Ayo, Dek, Adek, ayo pulang. Kamu tuh kok nggak dengerin ibu sih? Ayo pulang, ayo pulang nak. Assalamualaikum. 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 An, kenapa? Kak! Aan. Ngapain di luar? Masuk yuk. Ayo. Bu, makan dulu. Iya. An, makan yuk. Ini udah kakak masakin makanan kesukaan kamu nih. Ada ikan goreng. Kenapa lagi? Ikan gorengnya mau kakak kasih ke mesin jahit? Iya. Aan. Kenapa sih? Makan yuk. Yuk. Udah, hati-hati. Udah, makan dulu. Nih, ada telur. Lalu Kancil bertemu dengan Kelinci di tengah jalan dan akhirnya mereka pun berdua berlari ke arah hutan karena mereka akan berlomba lari. Lalu Kancil menyaksikan seorang perempuan yang diarak oleh para penduduk desa menuju ke sebuah pohon besar. Di pohon itulah perempuan itu digantung. Bayinya terus menangis. Perempuan itu berjanji akan kembali untuk membalas dendam dan membuat para penduduk merasa kehilangan anak. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم
Ibu. Bu. Bu. Bu, bangun, Bu. Berhenti. Apa berhenti? Ibu. Lawan Ibu. Lawan Bapak, Bu. Bu, bangun, Bu. Bu. Hati-hati. Bener-bener ya kamu? Kenapa sih semua kerjaan ibu kamu coret-coret? Aan mau gambar ya? Nanti kakak beliin buku gambar ya? Kalau gambar di buku aja, ya? Pinter. Bantuin kakak yuk, barisin kertas-kertas ini. Bu, udah sarapan? Anissa bikinin sarapan ya? Ibu harus ngapain lagi nih semuanya? Dokumen ini seharusnya dikirim hari sore. Malah printer-printernya habis lagi. Loh, emang filenya nggak bisa dikirim lewat digital aja? Ya, ibu juga minta begitu, tapi kliennya maunya di print. Biar dia bisa coret-coret langsung sendiri desainnya. Oh yaudah kalau gitu mau Anissa beliin tinta printer? Kamu mau cari di mana? Di kampung kayak gini? Ya, aku bisa cari di kota. Siapa tahu ada. Oh, aku bisa minta tolong Kak Tamah anterin aku. Gimana, Bu? Sini ya. Jun. Payung jelek. Payung jelek. Balikin nggak? Udah. Ayo, cabut.
Apa lo? Bu, Iya, Mbak. Ya, permisi. Tahu rumah Pak Lurah di mana? Oh, lupa Pak Lurah sebelah sana? Oh, lurus ya? Lurus aja sebelah sana, Mbak. Oh iya, makasih Bu. Ya, Permisi. sama-sama. Ngapain sih? Lo ngikutin gue ya? Lo mau ngapain? Jangan gerak ya. Jangan gerak. Hah? Jangan dekat-dekat. Lo mau apa? Mau ngapain? Sini balikin. Jangan dekat-dekat. Jangan biar gue takut. Berhenti. Bisa. Sini. Irma jangan sakitin Anissa ya. Ya. Sekarang kamu pulang ya. Ya. Iya, sini. Biar aku yang kasih buat Anissa kan. Ya. Sekarang kamu pulang ya. Anissa, kamu ngapain di sini? Aku tuh dari tadi nyasar, Kak. Dari tadi tuh aku nyari rumah Katama. Masya Allah. Enggak kok kamu nyasar. Tuh rumahku ke situ jalannya. Kemana? Tuh ke situ. Oh, Kebetulan aku juga mau pulang, mau bareng. boleh? Ya.
Iya, monggo silahkan ya. Makasih, Bu. Maaf ya ngerepotin. Aduh, enggak. Cuma pisang goreng loh ini. Nah, Irma itu orangnya baik. Dia memang asli orang sini. Ya, cuman kasihan aja. Dia agak kurang waras. Waktu kecil dia pernah diculik sama Wewe Gombel. Wewe Gombel? Iya, tapi orang kota kayak kamu kayaknya nggak percaya ya sama hal kayak gitu. Sahabat aku sebenarnya bisa lihat-lihat hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau akunya sendiri sih nggak terlalu percaya. Maaf ya, Bu. Ya, silakan monggo. Kak Tama, aku sebenarnya kesini mau minta tolong sama Kak Tama. Tapi kalau Kak Tama nggak sibuk aja ya. Oh enggak, nggak sibuk. Kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, dokumennya akan saya kirim nanti sore. Iya Bu, segera. Iya, makasih. Aduh. Pasti keluaran dulu tuh anak. Bisa? Bisa. Asyik ya, Kak. Sama-sama, Anissa. Oh. Aku mau masuk dulu ya. Iya, silakan. Oh iya. Kalau gitu, iya. Oh iya. Iya. Kak Tama duluan aja. Iya, kalau gitu aku saya pamit dulu ya. Oh iya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Aan. Kok di luar? Kenapa? Yuk, kita masuk yuk. Jangan di luar kayak gini dong. Yuk. Kenapa? Dia nggak boleh masuk. Kenapa, Bu? Kesabaran ibu tuh ada batasnya. Aan ngerecokin laptop ibu. Semua desain ibu rusak, datanya hilang. Ibu bisa kehilangan pekerjaan ibu. Ya tapi kan... Udah kali ini kamu nggak usah bela adik kamu. Hari ini dia udah bikin banyak sekali masalah. Dia harus diajarin biar paham. Kamu mau dihukum juga? Beli tinta printer kok lama banget? Main-main dulu ya kamu? Enggak, ini loh. Mana tinta printernya? Ini, aku kan tadi... Alasan aja kamu. An. Lihat deh. Kakak bawain apa? Tuh. Buku gambar. Nggak boleh coret-coret kertas-kertas ibu lagi, ya? Janji ya? Pinter. Kamu di sini dulu, kakak mau ambilin kamu krayon. Nih, kakak bawain krayon. Ya, biar kamu nggak bosen. Kakak pakein topi dulu ya. Pokoknya kamu tunggu di sini dulu. Anissa! Iya, Bu. Nanti jam makan malam kamu boleh masuk ya. Kakak masuk dulu, bikin makan malam buat kita. Iya, Bu. Anissa, boleh bukain pintunya? Kayaknya kurir yang mau ambil dokumen ini. Loh, emangnya filenya nggak rusak? Ya, untungnya ke backup otomatis sih hard drive ibu, tapi tolong suruh nunggu bentar ya. Permisi, Assalamualaikum. Malam, Dek. Iya, Pak. Saya mau ambil berkas dokumen buat Ibu Ningsi. Bureaunya ada? Iya, ada di dalam. Lagi ngeprint dokumennya. Bapak tunggu sebentar ya. Baik, Dek. Aan. 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 Pak,
Bapak tadi lihat anak kecil nggak lagi gambar di sini? Dari tadi nggak ada siapa-siapa, Dek. Bapak nggak lihat sama sekali? Enggak, Dek. Aan! 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 Ah! Aan! 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 Irma, kamu lihat Aan nggak? Irma, kamu lihat kan? Irma, kamu lihat Aan nggak? Irma, Aan di mana? Kamu lihat kan? Irma! Apa sudah dicari betul-betul di sekitar rumah? Pak, saya udah cari keliling desa tapi nggak ketemu juga. Pak, apa hilangnya Aan ada hubungannya sama mitos wewe gombel di kampung ini? Maksud kamu apa, Nisa? Pak, itu cuma mitos kan? Begini. Semuanya itu bermula dari sebuah peristiwa 47 tahun yang lalu. Hebat yo Badri, wani ngombe jamu. Ya, sehat yo. Anaknya Sopa dulu dong ya. Jadi, piro semuanya mar? Apa sih Mbak? Tidak usah lah. Ini kan juga sekalian penghabisan. Alhamdulillah nih Mbak, jamuku wes entek sebelum sore. Matur suwun nggih. Mugi Mbak. Yo, Badri, ngomong apa ke Mbak Marni? Terima kasih Mbak Marni. Sama-sama. Ya wis Mbak, saya izin pamit dulu ya. Monggo. Izin Mbak. Caca piye? Caca sing endi to? Ah, sing wingi sing awake mau wening kuwi lho. Sing lanang mau. Nang awak. Cahayu. Mau kemana? Marni, mampir dulu Marni. Mbak nang endi lho tutup. Walah Marni. Nang endi kesana? Marni, mampir sini bentar toh. Tak pijeti kakimu. Oh. Mau? Oke, harap dipijeti. Ayo, sapa sing tak pijeti? Ojo ke susu, ojo ke susu, ojo ke susu, Cayu. Ngendi to Mbak Yu? Ngendi to ke susu buru-buru banget. Gitu, tantar ke pulang ya. Kenapa buru-buru Marni? Mau kemana? Macem-macem ya kamu Chandra. Awas jangan, nanti dilaporin ibumu loh. Mana berani dia ngelaporin ibu? Mana berani? Sabar, sabar. Layani aku seperti kamu melayani Papa. Hah?
Kamu nggak tahu berhadapan dengan siapa? Hah? Menghentikannya, Kak. Bahkan Allah tidak akan bisa untuk melunasi utang-utang keluargamu ke bapakku. Camkan itu. Dun.
Midun! 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 Marni. Mar. Mar. Biar kami yang rawat anakmu. Ayo. Marni, kasihan anakmu. Kamu nggak bisa mengurusnya dengan baik. Kasihan. Cukup, Mar. Cukup keluarga kalian yang menghancurkan aku. Hancurkan hidup aku. Ojo ambil anakku. Apa maksud kamu, Mar? Apa? Ngomong. Anakku. Gak mungkin. Kamu bohong. Bila kamu bohong, Mar, gak mungkin. Saya tidak bohong. Fitnah kamu, Marni. Mungkin anak suamiku ngelakuin bejat kayak gitu, Mar. Tega kamu. Itu enggak itu. Itu pasti dia orangnya. Kenapa sih itu? Itu dia orangnya. Dia pembunuhnya. Bunuh! Gantung! Ada! Pura-pura jadi tukang jamu, padahal tidur dengan para suami di desa ini. Dasar pelacur! Ibu saya merasa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh keluarga kami. Maka dengan tulus dia merawat bayi itu. Namun bayi itu lemah. Seminggu setelah itu, nyawanya tidak tertolong lagi. Jadi, yang orang-orang bilang Wewe Gombel itu adalah Marni?
Iya, Marni. Setelah kematian Marni, di desa kami terdengar kabar berita kalau anak-anak hilang satu persatu secara misterius. Marni datang untuk merampas anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, yang dicampakkan oleh orang tua. Tapi anak-anak itu bisa kembali kan, Pak? Tidak semuanya. Kalau toh ada yang dikembalikan, dapat dipastikan anak-anak itu kena gangguan jiwa. Seperti Irma. Irma beruntung kalau dia masih bisa selamat sampai sekarang ini. Dan dia adalah anak kecil yang terakhir yang diculik oleh Wewe Gombel. Dan sejak saat itu, di desa kami tidak terdengar lagi ada penculikan anak-anak secara misterius. Tapi, jika masih ada anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya atau dicampakkan, tidak disayangi, tidak dicintai, maka Wewe Gombel selalu siap hadir untuk merampas anak itu. Tahu nggak? Semua ini tuh nggak bakal kejadian kalau ibu nggak ngehukum Aan. Coba kalau ibu nggak ngehukum Aan nggak bakal hilang. Gara-gara ibu nelantarin Aan juga. Kenapa? Gara-gara Aan nggak normal ya? Anissa. Yang ibu mikirin itu cuma kerja. Ya ibu kerja buat siapa? Hah? Kamu pikir bapak kamu yang paling kamu sayangi itu bantu ibu cari duit? Siapa yang bayarin sekolah kamu? Siapa yang kerja mati-matian untuk bayar utang bapak kamu? Maaf, Anissa. Kok rasanya tidak tepat kalau kalian saling salah menyalahkan dalam kondisi seperti sekarang ini. Saya masih punya cara untuk mendapatkan Aan. Sementara kita menunggu polisi untuk menyiapkan pencarian itu. Gimana caranya, Pak? Begini, saya akan menghubungi warga desa kita ini. Minta tolong mencari Aan secara bersama-sama. Dengan menabuh bunyi-bunyian, dengan tampah, dengan panci. Pokoknya bunyi-bunyian yang memegangkan telinga. Pak, bantu Pak. Iya, iya. Sayang. Akhirnya kamu bangun juga. Bu. Aan gimana?
Warga sudah mengelilingi desa 7 kali sesuai ritual yang dianjurkan. Tapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan Aan. Sekarang sudah di tangan polisi. Mereka sedang melakukan pencarian. Aku minta maaf ya, Bu. Kamu yang minta maaf. Ibu yang minta maaf. Ibu terlalu keras sama kamu dan Aan. Yang penting sekarang kamu udah bangun. Udah sadarkan diri 3 hari. Ibu sangat takut bakal kehilangan kamu juga. Aku yang minta maaf. Enggak, Ibu yang minta maaf. Ibu yang minta maaf. Yuk. Bentar ya. Ini foto yang kemarin nemu di kamar Ibu. Ini Bu Sumiati. Nah, ini nih yang Pak Lura cerita. Marni! Marni, gue tahu lo ambil Aan. Marni! Marni, gue gak takut ya sama lo. Keluar sekarang! Marni! Mau apa lo kesini? Buat apa? Lo tahu kan, di sini udah nggak ada anak kecil lagi. Kalau perlu, gue yang panggil mereka semua ke sini. Ngerti? Loh, Anissa? Mau sholat? Semenjak hilangnya Aan, kayak ada yang memudar aja dalam diri aku, Kak. Astagfirullahaladzim. Anissa, kamu masih sholat kan? Kak, Aan pasti balik lagi kan? Insya Allah, Nisa. Terus berdoa dan serahin semuanya sama Allah ya. Allah ngasih cobaan ke kita biar kita umatnya semakin kuat dan terus berserah sama Dia. Tapi ada cara lain kan buat nemuin Aan, Kak? Ada kan, Kak? Kak, kalau emang pohon besar itu tempat tinggalnya Wewe, kenapa nggak kita singkirin aja pohonnya, Kak? Kak. Nis.
makhluk jelek. Keluar lo dari situ. Marni, gue bilang keluar. Marni, gue tahu lo ada di situ. Marni, gue nggak takut sama lo. Jadi lo keluar sekarang, balikin Aan. Keluar lo kalau berani. Balikin Aan. Marni, aku mohon kembalikan Aan. Aku janji. Kalau kamu kembalikan Aan, aku bakal lakukan apapun yang kamu mau. Aku mohon banget. Marni, kalau kamu dengar, aku mohon. Aku janji. Aku bakal lakuin apapun asal Anissa? kamu kembaliin Aan. Anissa, kamu ngapain di sini? Anissa, ayo pulang. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Anissa, bangun Anissa! Anissa! Kuatkanlah saya, ya Allah. Saya kurang sabar sama Aan. Saya kurang perhatian sama anak-anak saya. Maafin saya, ya Allah. Kembalikan Aan. Kembalikan Aan ke saya. Maafin saya, ya Allah. Kembalikan Aan. Ibu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Enggak kenapa-kenapa kan? Insya Allah, Bu. Sekarang biarkan Aan istirahat saja dulu ya, Bu. Iya. Ya wis. Kalau begitu, Bu Rahayu, saya dan Tama mohon pamit dulu. Kalau ada apa-apa hubungi saya lagi, ya. Ya wis. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih banyak. Ya wis. Mari, Bu. Terima kasih banyak. Aan, kamu mau makan? Mau makan, sayang? Aan, Aan. Kenapa, Tam?
Kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Cuma Tama masih ngerasa ada yang janggal. Janggal? Apa yang sudah kamu lakukan itu sudah betul kok. Aan sudah dikembalikan. Keluarganya sudah bahagia lagi. Dan Wewe Gombel itu sudah kamu usir. Bapak bangga loh sama kamu. Dulu Bapak pernah cerita sama Tama waktu Tama masih kecil. Bapak rencana mau menebang pohon tua itu. Terus gimana, Pak? Oh. Waktu itu, Bapak minta tolong ke beberapa ustadz supaya bisa mendoakan agar proses penebangan pohon itu lancar. Tapi kok gagal gitu loh. Pakai alat ini itu gagal lagi. Coba lagi digergaji ya gagal lagi. Gagal terus. Dan bahkan pekerjanya itu ada yang celaka. Bahkan sampai meninggal. Sejak saat itulah tidak ada lagi yang berani mengusik pohon besar itu. Tidak ada lagi. Takut semua. Anissa? Anissa? Iya, Bu. Boleh bantu Ibu masang ini? Loh, kenapa, Bu? Kan? Ya, nggak apa-apa lah. Buat jaga-jaga aja. Nggak ada salahnya kan? Coba kamu pasang di pintu depan sama jendela ya. Hati-hati ada bagian yang tajam. Apa Nisa? Bu, pesen temulawak, jahe, beras kencur. Oh iya, minyak asam? Ada, semuanya masih lengkap. Kabeh wae, Bu. Wah, kamu tuh hebat loh. Baru beberapa bulan di sini, Jawanya udah medok. Ntar tak ambilin. Lagian kamu itu loh, buat apa toh empon-empon banyak banget begini? Buat bikin jamu. Walah, hebat. Orang kota, tapi masih mau minum jamu. Nih, buat Aan, Bu. Bener kuwi. Berapa? 10.000. Suwun ya. Besar maghrib. Le, Nduk, ayo mulai. Wes arep maghrib lho. Kok engko digondol karo Wewe Gombel? Mas, Adek. Anissa? Anissa? Makanannya kok nggak disentuh? Bu suapin ya. Nih ada tempe. Biasanya kamu suka tempe kan? Ya makan ya sayang. Ayo. Ayo makan dong buat ibu. Makan ya. Ayo makan buat ibu. Bu, biar Anissa aja yang suapin. Ibu aja Nisa, nggak apa-apa. Udah lama nggak nyuapin Aan. Ya kan? Udah nggak apa-apa, Bu. Biar Anissa aja. Nggak apa-apa Nisa. Bu, udah biar Anissa aja yang suapin. Aduh, sini sayang. Nih, lihat ibu. Lihat ibu yuk. Tenang ya. Tenang. Ibu ada di sini. Bentar, bagus. Tenang ya. Tenang, ibu ada di sini. Aan, mau disuapin sama ibu atau sama kakak aja?
Loh, kok belum tidur? Anissa? Kenapa dikunci, Anissa? Buka, Anissa. Buka. Bu, kenapa sih kok berisik banget? Bu. Enggak, kenapa-kenapa. Ya udah kalau gitu aku tidur lagi ya. Anakku sing bagus rupane. Anakku sing bagus rupane, dadi yo bandhe karing bangsa. Anakku wes ganteng, wes adus. Nanti ibu ajak jalan-jalan yo. Nanti ibu belikan mainan. Gelem? Anissa? Ibu. Udah sarapan belum? Aku bikinin sarapan ya. Tumben, lagian ibu bangunnya siang banget. Iya, ibu memang bangun kesiangan hari ini. Tapi nggak apa-apa, ibu aja yang ke warung ya. Kamu nggak usah bikin sarapan. Mulai hari ini ibu aja yang masak buat kalian. Ya. Tumben kowe gelem ngurus anak-anakmu. Kamu bilang apa? Aku bilang aku mau ke warung, mau ajak Aan sekalian jalan-jalan. Jadi biar ibu di rumah aja ya. Yuk, kita ke warung yuk, jalan-jalan. Anissa, tunggu. Anissa, kalau kamu masih marah sama ibu minta maaf ya. Ibu sama sekali nggak ada niat untuk ngelantarin kamu sama Aan. Ibu tuh cuma pengen memastikan bahwa kebutuhan kalian itu terpenuhi. Makanya ibu kerja keras banget. Tuh masih sama papa kamu pun, ibu rela banting tulang buat keluarga ini. Ya kalau suatu hari kamu sudah berkeluarga, sudah menjadi seorang ibu, kamu akan paham, sayang. Yakin? Itu aja. Maksud kamu? Kamu itu kerja keras atas kemauanmu sendiri. Kamu nggak mau jadi perempuan yang didominasi oleh laki-laki. Iya toh? Karena kamu nggak mau seperti ibumu. Kamu melihat ibumu diinjak-injak, dipukuli, dijatuhkan harga dirinya, ayahmu sendiri. Iya toh? Maka itu kamu tidak pernah membawa anak-anakmu bertemu dengan kakek neneknya. Karena kamu tidak mau melihat laki-laki itu. Bagaimanapun juga, kedua anakmu ini butuh kamu. Rahayu. An, ke warung yuk.
Kamu ini ada apa sih, Ningsih? Giliran aku selalu nganter orang kota, kamu selalu mogok. Kenapa toh? Jangan bikin malu toh. Ningsih! Marah nih Mas, marah. Mas marah ini, Mas marah. Kenapa, Pak? Kita udah sampai ya? Enggak, belum. Enggak, Mbak. Ini ya maklum lah, ini udah tua mobilnya. Terus kita gimana dong, Pak? Makasih. Surprise. Gue punya banyak banget cerita. Ini ada sedikit cemilan kampung buat kalian. Wih. Makasih Tante. Sama-sama. Tante masak dulu ya buat nanti malam. Oke Tante. Makasih Bu. Gimana rumah gue? Ada hantunya nggak? Ada. Ada satu di depan mesin jahit. Terus juga ada satu di depan kamar lo. Di dalamnya malah pas di bolongan itu. Terus juga ada satu di dapur. Nah, kalau yang di dapur itu kerjaannya ngeliatin pas lo lagi masak. Hah? Ngapain? Lapar? Tapi ya Nis, di antara beberapa makhluk itu, menurut gue ada satu makhluk yang paling bahaya. Dan lo harus hati-hati. Karena kayaknya ada hubungannya sama hilangnya. Wewe. Anissa, bantu ibu di dapur. Oh iya Bu. Bentar ya. Temenin Aan ya. Ya, bentar. An sayang. Nih, sini. Kakak ajarin cara mainnya. Nah, tuh. Kayak gitu. Lihat di sini. Hello, I am lovers. Tuh, lihat. Tuh ada gambarnya kan? Nah, jadi ini tinggal dipencet, terus tinggal dibelokin sedikit. Nah, karakternya ini nanti gerak. Suka nggak? Suka ya? Nah, ini tinggal kita majuin aja. Nih, kayak gini. Berarti ininya udah aktif di sebelah sini. Aan, main sama Kak Anissa aja yuk. Nah, Pop, pokoknya selama lo di sini, lo tidur di kamar gue aja. Nggak apa-apa, kenapa harus gitu? Kita tidur bareng aja. Enggak kan, maksudnya biar lo istirahat. Lagian gue kangen juga tidur berdua sama Aan. Pokoknya sekarang lo istirahat, udah gitu bersih-bersih. Gue mau bantuin nyokap dulu ya. Oke. See you. See you. Thank you, Anis. Gak usah ganggu deh. Capek gue baru sampai.
sih kayak... Nis, kapan terakhir kali lo jalan-jalan kayak gini? Terakhir ya pas gue video call sama lo itu. Gila, udah lama banget dong. Tapi kalau gue boleh jujur, gue ngerasa ada yang beda sama lo, Nis. Genutan ya? Apa kurusan? Ih, serius, bukan itu. Kadang tuh gue ngeliat lo kayak bukan lo. Bokap gue juga ngomong hal yang sama sih, Pop. Gue nggak tahu ya, semenjak kejadian Aan tuh hidup gue kayak hampa banget. Ya kadang gue ngerasa gue nggak ada di badan gue. Kadang gue ngerasa hilang nggak bisa ngendaliin badan gue sendiri. Lo inget gak? Sejak kapan lo ngerasa kayak gitu? Ya semenjak Aan ketemu. Iya, sebentar ya. Aan mau ketemu sama ibu. Aan. Ibu. Iya. Ibu. Aan mau ketemu sama ibu. Aan kan ada kakak. Tenang ya. Kan ada kakak. Aan mau ketemu sama ibu. Aan mau ketemu sama ibu. Aan mau ketemu sama ibu. Aan. Pop, gue duluan ya. Iya, Nis. Tunggu. Simpen. Bahaya. Bahaya. Simpen. Tadi Aan habis dari air terjun sama Kak Anissa. Aan cari-cari ibu, tapi nggak ada. Ibu kenapa nggak ikut Aan ke air terjun? Aan kangen banget. Ibu janji ya, jangan jauh-jauh lagi dari Aan. Aan? Aan ngomong sama siapa? Kita makan malam yuk. Nis! Nisa! Nis! Nis! Oh ya Tante, nggak apa-apa ya kalau misalnya aku agak lama di sini. Soalnya aku kangen banget sama kalian. Nggak apa-apa banget justru. Kita senang kamu datang. Nis, kamu ingat nggak pas kita pertama kali kenal? Pas SMP. Iya, waktu SMP. Udah lama ya? Bukannya kalian kenal sejak SD ya? Oh iya, waktu SD. Iya ya, kita kenal pas SD. Pas itu Tante buatin aku kue ulang tahun yang enak banget. Sampai aku sama Nisa itu rebutan kue. Iya kan? Rebutan kue. Iya, bener. Kue ulang tahun Tante. Enak banget. Aan mau minum? Kakak buatin susu ya? Susunya nanti habis makan aja. Kakak buatin susu ya? Aan makan. Enak kan? Bentar ya. Iya Tante.
Aan tunggu di sini dulu ya. Rencananya begitu, Bu Rahayu. Kami ingin mengundang Ibu dan Anissa untuk bisa ikut berpartisipasi dalam acara gotong royong untuk membersihkan di sekitar pohon tua itu loh. Ya, rencananya di sekitar itu kita akan membangun pesantren. Terima kasih banyak. Saya akan usahakan datang. Aku udah tahu semuanya. Kamu nggak perlu pura-pura. Tinggalin tuh Bu Anissa. Kamu ngomong apa sih, Pop? Aku bilang tinggalin tuh Bu Anissa. Kamu itu bukan tandinganku. Jadi ini biang keroknya.
untuk sementara, biarkan Anissa dalam keadaan terikat seperti ini ya, Bu. Saya takut makhluk itu datang lagi dan merasuki Anissa lagi. Oh ya, Poppy. Kamu dapat keris itu dari mana, Poppy? Keris ini sudah turun-menurun diwariskan oleh keluargaku. Kata ayah, dulu leluhur kami adalah pembuat keris yang sangat dihormati di zamannya. Sekarang keris ini diwariskan untuk aku, Kak. Bu, saya izin ruqyah Anissa dulu ya. Saya rasa makhluk itu sudah berdiam lama dalam tubuh Anissa. Oh, maafin ibu ya sayang. Maafin ibu. Ibu opo ngelantarno anak-anak. Kamu itu nggak pantas menjadi seorang ibu. Bodoh wae karo bapakmu itu. Keras kepala, sakara pedewe. Badri anak baik. Kamu kenapa dulu nggak bantu Mbak Marni, Badri? Badri takut ya? Iya, Badri takut. Jangan takut, Badri. Karena urusanku dengan keluargamu belum selesai. Termasuk kamu, Tamas. Kamu pikir aku tidak tahu bagaimana kamu melihat anak ini dengan penuh nafsu? Kamu mau kan anak ini? Kamu pikir di balik baju putih yang suci, kamu bisa menutupi pikiranmu yang kotor itu, ya? Bisa menutupi dosa-dosa keluargamu. Poppy, kerisnya Poppy. Kamu pikir kamu hebat, Poppy? Kamu pikir kamu beda dari yang lainnya gara-gara kamu bisa melihat kita? Kamu itu hanya sebutiran debu. Ngerti kamu? Bahkan sahabat kamu sendiri tidak percaya sama kamu. Gak mungkin. Mungkin. Poppy. Poppy, ini aku, Anissa. Pop, sakit banget, Pop. Pop, jangan percaya, Poppy. Bantuin aku, Pop. Poppy, jangan percaya, Poppy. Dia bohong, Poppy. Bantuin aku, Pop. Poppy. Pop, tolongin aku. Tolongin Poppy, aku, Poppy, tempel, Poppy. Poppy.
Marni. Kamu adalah seorang ibu yang mencintai anak-anak. Aku tahu penderitaan yang kamu alami. Tapi kamu harus jangan tahu perjuanganku mengurus anak-anakku. Dunia tidak peduli apa yang kita ngalamin, Marni. Mereka hanya bisa menghukum kita. Jangan pisahkan aku dari anak-anakku. Jangan ambil Aan. Aku mengaku aku bersalah. Jangan ambil Aan. Aku mengaku aku bersalah. Aku telah melantarkan dia. Aku memang tidak ingin seperti ibuku yang tak berdaya. Aku gak mau kelihatan lemah di depan anakku. Tolong jangan pisahkan kami, Marni. Apa kamu sadar, Rahayu? Pengorbanan ibumu adalah agar ia bisa terus bersamamu. Ibumu pertahankan keluarganya supaya tetap utuh dan tidak dipisahkan dari kamu. Karena dia tidak ingin sampai mencampakkan kamu, Rahayu. Ibumu lakukan itu semua bukan berarti dia lemah. Namun itu adalah bentuk kasih sayang ibu.
Bu, Anissa janji. Pokoknya Anissa akan temuin Aan. Anissa yakin kok Aan masih ada di luar sana. Nis. Pak. Ya? Ini kuburan siapa ya? Yang ada payungnya? Iya. Itu makam keramat, Mbak. Banyak yang sering datang melayat. Mbak pernah dengar cerita tentang Wewe Gombel di desa ini? Tahu Pak. Nah itu makam anaknya. Oh iya, Nis. Waktu gue ketemu sama Irma, gue nggak sengaja nyentuh dia. Dan gue ngelihat masa lalunya Irma. Gue ngelihat waktu Irma kecil, dia diculik dan dibawa sama Wewe Gombel ke tempat di mana Wewe Gombel nyembunyiin anak-anak yang dia culik. Di pohon tua. Penglihatan gue masih gak tahu, belum jelas. Tapi yang pasti kita bisa minta tolong Irma buat cari tahu di mana tempatnya. Pop, menurut gue Irma dan makam keramat ini bakal jadi langkah awal kita untuk nemuin Aan sih. Pop, lo harus bantuin gue ya. Pasti, Nis. Gue janji gue pasti bantuin lo. Iya, kamu nggak usah khawatir ya, Nis. Pokoknya kalau kamu perlu bantuan apa-apa, bilang ya, nggak usah sungkan. Iya. Masih banyak hal yang perlu aku tahu tentang hubungan keluargaku dengan Marni juga soalnya. Haleluya.